Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzakir Rauf, NPM 1903031002 dari jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Nah, baik, di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 1 makalah yang berjudul Konsep Akuntansi Manajemen. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang akuntansi manajemen. Nah, apa sih akuntansi manajemen itu? Nah, sebelum membahas tentang akuntansi manajemen, dalam hal pemakaian informasi dalam akuntansi itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama pihak internal dan pihak eksternal. Nah, dari pemakai informasi keuangan tersebut, maka dalam akuntansi terdapat istilah akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen sendiri yaitu akuntansi yang menyajikan informasi keuangan untuk pihak internal perusahaan. Kemudian untuk akuntansi keuangan yaitu akuntansi yang menyajikan informasi keuangan untuk pihak eksternal perusahaan. Nah, dari uraian tersebut, maka akuntansi manajemen dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan fungsi manajemen. Nah, dalam suatu organisasi, akuntansi manajemen ini merupakan sistem akuntansi yang menyediakan dan menggunakan informasi akuntansi bagi manajer atau manajemen untuk memberikan dasar bagi manajer untuk mengambil keputusan bisnis, sehingga manajemen pada suatu perusahaan tersebut dapat dikelola secara lebih baik. Nah, untuk membuat keputusan, hal yang harus diperhatikan yang pertama yaitu planning, menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya ada pengarahan dan motivasi berkaitan dengan penerapan rencana dari planning. Kemudian ada pengendalian yang pertama yaitu mengukur suatu kinerja. Kemudian pengendalian yang kedua yaitu membandingkan kinerja yang telah direncanakan pada planning pada sebelumnya dengan kinerja yang terjadi pada saat ini atau yang aktual. Oke, pada materi selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua yaitu konsep dasar akuntansi manajemen. Nah, dalam konsep dasar akuntansi manajemen ini berkaitan dengan yang pertama yaitu konsep biaya, atau dalam bahasa akuntansinya biasa disebut dengan cost, yaitu biaya yang telah dikorbankan dalam rangka menciptakan pendapatan. Nah, dalam bahasa lain, biaya merupakan sejumlah pengorbanan sumber daya ekonomi atau ekuivalen untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Nah, ini penting bagi seorang manajer keuangan, tentu harus memahami betul tentang konsep biaya. Nah, hal ini bertujuan agar dapat memberikan keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan proyek yang sedang berjalan, kemudian mengestimasi keuntungan dan menghindari resiko. Masih membahas tentang konsep biaya, yaitu untuk menentukan objek-objek biaya yang dipakai, maka tugas manajer keuangan selanjutnya adalah melakukan pembebanan biaya pada objek yang telah ditetapkan. Nah, pada buku Hansen dan Mowen yang dirilis pada tahun 2007 ada 3 metode pembebanan biaya. Yang pertama yaitu direct tracing atau penelusuran langsung. Nah, ini merupakan penelusuran yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan membebankan biaya yang berkaitan langsung dan fisik dengan sebuah objek biaya. Contohnya seperti biaya untuk bahan baku, biaya untuk tenaga kerja langsung. Nah, kemudian yang kedua, biaya tracing atau penelusuran penggerak.
Revertracing dapat diartikan sebagai penggunaan penggerak aktivitas untuk membebankan biaya pada objek biaya. Maksudnya di sini contohnya seperti biaya overhead pabrik. Yang ketiga yaitu indirect cost atau biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang tidak memiliki hubungan kausal secara langsung dengan sebuah objek biaya, sehingga tidak memungkinkan untuk membebankan biaya dengan cara penelusuran langsung maupun melalui penggunaan lever. Nah, contoh dari biaya tak langsung ini seperti biaya administrasi, biaya penjualan, seperti itu. Selanjutnya, pada konsep dasar akuntansi manajemen berkaitan yang kedua yaitu dengan harga pokok produk dan jasa. Harga pokok produk dan jasa yaitu pembebanan biaya yang digunakan untuk mendukung tujuan manajerial perusahaan secara spesifik. Nah, dalam perusahaan manufaktur, untuk menentukan harga pokok produk dari biaya produksi ada 3 jenis biaya. Yang pertama yaitu biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, selain pengelompokan ketiga biaya tersebut, dapat pula pengelompokan yang merupakan kombinasi biaya yang dikenal dengan biaya utama dan biaya konversi. Biaya utama yaitu gabungan biaya antara biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian untuk biaya konversi yaitu gabungan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Nah, kemudian ada biaya yang muncul di luar dari biaya untuk memproduksi barang yang bisa disebut dengan biaya non produksi. Contohnya seperti biaya penjualan, biaya administrasi. Kemudian dalam konsep dasar akuntansi manajemen yang terakhir yaitu berkaitan dengan penyusunan laporan laba rugi. Nah, penyusunan laporan laba rugi ini berkaitan dengan laporan keuangan eksternal. Itu ditujukan untuk orang-orang di luar perusahaan. Nah, biaya produksi dipisahkan dari biaya penjualan dan administrasi. Nah, hal ini dilakukan karena biaya produksi dipandang sebagai harga pokok produk, sedangkan biaya penjualan dan administrasi dipandang sebagai biaya periode. Hal ini telah saya jelaskan sebelumnya mengenai konsep biaya. Kemudian pada laporan laba rugi, nah, pembahasan laporan keuangan ini lebih memusatkan perhatian atau fokus pada laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi pada perusahaan jasa, dagang, dan perusahaan manufaktur dari sudut pandangan klasifikasi biaya. Nah, untuk laporan laba rugi ini pada perusahaan jasa dan dagang, kemudian dengan perusahaan manufaktur itu terdapat perbedaan laporan laba ruginya. Untuk hal-hal yang terkait apa sih perbedaan tentang laporan laba rugi tersebut akan dijelaskan pada materi yang lain mengenai laporan laba rugi, atau bisa mencari referensi hal-hal lain yang berkaitan dengan laporan laba rugi. Terima kasih untuk presentasi untuk waktunya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya Laura Audi Florenza, NPM 19030320003 akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi dan aktivitas. Sistem akuntansi manajemen dapat diklasifikasikan secara umum sebagai sistem berdasarkan fungsi dan sistem berdasarkan aktivitas. Sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi (Function Based Management (FBM) telah dikenal dari tahun 1900-an dan masih digunakan secara luas dalam sektor manufaktur dan jasa. Sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management (ABM) merupakan sistem yang lebih baru dikembangkan dalam 3 dekade terakhir. Model umum untuk sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi dan aktivitas memiliki 2 dimensi. Dimensi vertikal dari model ini menggambarkan bagaimana biaya dibebankan pada objek biaya seperti produk dan pelanggan. Sedangkan dimensi horizontal memperhatikan bagaimana sistem mencoba memperbaiki efisiensi operasional dan mengendalikan
sedangkan elemen utama dari model ABM adalah aktivitas. Fungsi-fungsi biasanya dikelompokkan dalam unit-unit organisasional seperti departemen dan pabrik. Aktivitas-aktivitas dengan tujuan umum dikelompokkan bersama dalam satu bentuk proses. Perbandingan tiap dimensi akan memberikan pandangan mendalam yang signifikan atas perbedaan kedua model akuntansi manajemen tersebut. 1. Tinjauan biaya FBM. Dalam sistem akuntansi FBM, biaya-biaya sumber daya dibebankan pada unit-unit yang berfungsi, kemudian pada produk. Dalam pembebanan biaya penelusuran penggerak sistem FBM hanya menggunakan penggerak produk tingkat unit, yang merupakan pengukuran konsumsi yang berkorelasi dengan keluaran produksi. Tujuan perhitungan harga pokok produk dari perhitungan biaya berdasarkan fungsi dapat dipenuhi dengan pembebanan biaya-biaya produksi, kepersediaan, dan harga pokok penjualan untuk pelaporan keuangan eksternal. 2. Tinjauan biaya ABM. Dalam perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, biaya yang ditelusuri hingga aktivitas kemudian produk. Penelusuran yang digunakan secara langsung dan penggerak. Peran penelusuran penggerak secara signifikan diperluas dengan mengidentifikasi dan menggunakan penggerak yang tidak berhubungan dengan volume produk yang diproduksi. Penggerak berdasarkan non-unit. Pembebanan biaya berdasarkan aktivitas penekanan pada penelusuran alokasi atau disebut juga dengan penelusuran intensif. Penggunaan penggerak unit dan non-unit dapat meningkatkan keakuratan pembebanan biaya, kualitas keseluruhan, dan informasi biaya yang relevan. Perhitungan harga pokok produk berdasarkan aktivitas cenderung fleksibel. 3. Tinjauan efisiensi operasional FBM. Pendekatan manajemen berdasarkan fungsi untuk pengendalian membebankan biaya pada unit organisasional, kemudian menuntut tanggung jawab manajer unit organisasional untuk mengendalikan biaya yang dibebankan. Kinerja diukur dengan membandingkan hasil aktual dengan standar atau hasil yang dianggarkan. Pendekatan ini menganggap bahwa memaksimalkan kinerja organisasi secara keseluruhan dapat tercapai dengan memaksimalkan kinerja subunit organisasi, individual, pusat penanggung jawab. 4. Tinjauan efisiensi operasional ABM. Manajemen berdasarkan aktivitas berfokus pada pengelolaan aktivitas dengan tujuan memperbaiki nilai yang diterima pelanggan dan laba yang diterima dengan menyediakan nilai. Hal ini meliputi analisis penggerak, analisis aktivitas, dan evaluasi kinerja, serta penggunaan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai sumber informasi utama. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi perusahaan mencakup dua subsistem, yaitu sistem informasi akuntansi keuangan dan sistem informasi akuntansi manajemen. Kedua sistem ini dibedakan di mana sistem informasi akuntansi keuangan diperuntukkan kepada pengguna eksternal perusahaan dan sistem informasi akuntansi manajemen digunakan untuk pengguna internal perusahaan seperti manajer, eksekutif, dan karyawan dalam mengambil keputusan. Ditinjau dari aspek proses akuntansi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu masukan data input, proses, dan keluaran output. Untuk menghasilkan informasi akuntansi manajemen melakukan proses dalam beberapa tahap. Tahap pertama, mengumpulkan data. Tahap kedua, melakukan pengelolaan data. Dan ketiga, menghasilkan informasi. Data merupakan bukti bahwa transaksi pernah terjadi. Proses akuntansi manajemen dapat digambarkan sebagai berikut. Masukkan input, data transaksi, faktur, kwitansi, penerimaan kas, dan memo. Proses, mengumpulkan, mengukur, menyimpan, mengolah, menganalisis, melaporkan, dan mengelola. Keluaran atau output, laporan khusus, biaya produk, anggaran, laporan kinerja, komunikasi personal. Aktivitas mengumpulkan. Yang dikumpulkan dalam aktivitas ini adalah data. Data merupakan bukti bahwa transaksi telah terjadi. Semua data dalam periode berjalan harus dikumpulkan agar informasi yang dihasilkan memenuhi syarat relevan dan reliable. Aktivitas pengukuran. Yang diukur dalam aktivitas ini adalah nilai transaksi. Nilai transaksi harus andal dan objektif. Aktivitas penyimpanan. Data yang dikumpulkan harus dikumpulkan
disimpan di tempat yang aman karena data tersebut merupakan dokumen penting. Aktivitas pengolahan. Data yang disimpan diolah menjadi informasi. Pengolahan data untuk menghasilkan informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Informasi yang dihasilkan dapat dibagi menjadi dua, yaitu informasi berkaitan dengan masa lalu dan informasi berkaitan dengan masa depan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di pemateri ketiga. Saya Sapna Melinda, NPM 1903030017. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Claura Audi Farenza. Poin E, fokus terkini dalam akuntansi manajemen. Yang pertama, activity based management. Manajemen berbasis aktivitas adalah suatu sistem yang luas dan terintegrasi yang berfokus pada perhatian manajemen terhadap aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang dihasilkan. Yang kedua, orientasi pada pelanggan. Orientasi pada pelanggan merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh pelanggan atau kepuasan pelanggan dengan apa yang diberikan oleh pelanggan atau pengorbanan pelanggan. Yang ketiga, penempatan strategik. Manajemen biaya strategik merupakan penggunaan informasi biaya untuk mengembangkan dan mengidentifikasikan strategi yang lebih baik yang akan menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Yang keempat, kerangka kerja nilai. Kerangka kerja nilai dibagi menjadi dua, yaitu rantai nilai internal dan rantai nilai industri. Rantai nilai internal merupakan rangkaian aktivitas yang diperlukan untuk mendesain, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk dan jasa kepada pelanggan. Rantai nilai industri merupakan rangkaian aktivitas penciptaan nilai yang terhubung mulai dari bahan baku mentah sampai dengan pembuangan produk akhir oleh pengguna akhir. Poin F, peranan akuntansi manajemen. Peranan akuntansi pada umumnya dan manajemen pada khususnya sangat penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi pengambil keputusan, para manajer, dan profesional. Sistem akuntansi manajemen memiliki 3 tujuan umum. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perhitungan biaya jasa, produk, atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Menurut Mulyadi 2001, mengemukakan bahwa terdapat 2 garis besar peranan dari akuntansi manajemen antara lain. Yang pertama, peranan akuntansi manajemen sebagai suatu sistem tipe akuntansi. Peran akuntansi manajemen sebagai sistem pengolah informasi keuangan dalam perusahaan dibagi menjadi 3 tingkat perkembangan. Yang pertama, pencatatan skor. Yang kedua, penarikan perhatian manajemen. Yang ketiga, penyedia informasi untuk pemecahan masalah. Dan peran yang kedua yaitu peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.